Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan bahaya dan dapat menyebabkan penderitaan fisik. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Menurut survei Badan Pusat Statistik pada 2017, 1 dari 3 perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, terutama yang dilakukan oleh pasangan atau orang yang dekat dengan mereka. Adapun dampak pada korban kekerasan yaitu rusaknya kesehatan fisik dan mental seperti cedera hingga depresi. Bahkan dapat berakibat fatal seperti bunuh diri, juga menimbulkan penyakit yang berbahaya seperti HIV atau AIDS. Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat tajam, seperti yang dikatakan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mencatat, kasus kekerasan pada perempuan di tahun 2021 naik 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2020. Catatan tahunan 2020 Komnas Perempuan, lembar fakta dan poin kunci 5 Maret 2021, yang mana ini adalah catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020. Pertama, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama sejumlah 291.677 kasus. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, unit pelayanan dan rujukan atau UPR Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus dengan catatan 2.134 kasus berbasis gender dan 255 kasus non-gender. Kedua, dari 8.234 kasus yang ditangani oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama dengan 3.221 kasus, kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 954 kasus, dan sisanya kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta KDRT. Bentuk kekerasan yang paling menonjol di ranah pribadi adalah kekerasan fisik 2025 kasus, menempati peringkat pertama, disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983, psikis 1.792, dan ekonomi 680 kasus. Keempat, bentuk kekerasan dari ranah publik yang paling menonjol ialah kekerasan seksual sebanyak 962 kasus, disusul pemerkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan 5 kasus, dan sisanya percobaan pemerkosaan 10 kasus. Catatan tahunan Komnas Perempuan juga mendapati adanya kenaikan kasus dalam perdagangan orang dibanding sebelumnya dari 212 menjadi 225 kasus. Dari itu, peran serta masyarakat menjadi penting untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan kepada perempuan, termasuk melalui edukasi dini yang mengedepankan kesehatan gender. Maka saatnya kita harus lebih peduli bahwa sekecil apapun bentuk pelecehan, hal itu tetap merupakan kekerasan yang seharusnya tidak didapatkan, khususnya bagi kaum perempuan. Ingatkan dan jika memang keterlaluan, laporkan apabila melihat adanya peristiwa pelecehan. Mari kita bersama memperjuangkan agar RUU TPKS bisa segera selesai. DPR Republik Indonesia percaya bahwa semua rakyat Indonesia, khususnya perempuan, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.